Halo guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas topik yang pasti relate banget di kita semua, yaitu cara ngatur keuangan ala mahasiswa. Jadi guys, salah satu dilema dari mahasiswa biasanya ngatur uang bulanan kan. Ya, misalnya kita mau jalan-jalan, nongkrong, dan apapun itu yang gak bikin uang kita bisa boncos. Ya, terus tips-tips dari kita juga benar-benar praktis dan gampang buat dilakuin. Penasaran? Yuk check it out. Tips yang pertama guys, kita harus rencanain dan sesuaikan sesuai kebutuhan bulanan kita. Ya betul banget guys. Jadi di sini kita akan share metode-metode yang kita bakal gunain untuk mengatur keuangan kita. Kalau aku sendiri sih biasanya menggunakan metode Kakeibo. Kakeibo itu apa? Jadi metode ini tuh metode yang ada di Jepang. Dan gimana cara kita gunainnya? Sebelum kita gunain, kita harus tahu dulu dan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang pertama, berapa banyak uang yang kita punya? Yang kedua, berapa banyak uang yang akan kita gunakan? Dan yang ketiga, berapa banyak uang yang bakal kita simpan? Nah, setelah kita tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, ini akan memudahkan kita untuk mengetahui dan mengatur keuangan kita di masa depan gitu. Lanjut. Nah, kalau misalnya aku pakai metode 50-30-20. Jadi 50 itu buat kebutuhan pokok, 30 itu buat hiburan atau buat nongkrong-nongkrong. Kalau misalnya 20-nya buat ditabung atau buat dana darurat. Nah, gini ya. Oke. Nah, salah satu tips lainnya adalah kalau kita bisa masak, kenapa enggak? Karena kita sebagai anak-anak mahasiswa yang perlu hemat budget pada saat cari makan, kita harus bisa masak sendiri untuk menghemat biaya makan. Gak perlu jadi chef, yang penting kenyang dan hemat. Plus kita tahu apa yang kita makan bisa jadi lebih sehat. Nah, tips selanjutnya kita harus lebih milih kualitas daripada kuantitas. Memang kalau beli barang murah di awal itu kelihatan lebih hemat, tapi jadi cepet rusak. Tips terakhir nih guys, kalau misalnya kalian ngerasa uang bulanan masih kurang, coba deh cari penghasilan tambahan. Bener banget, sekarang udah banyak peluang yang bisa kalian lakuin. Misalnya kalian bisa freelance ataupun kalian bisa bikin usaha sekitaran kampus. Jadi bisa lebih nambah uang jajan sama lebih enak juga buat kalian. Gimana guys? Gampang kan tips-tipsnya? Semoga tips yang kita kasih bisa membantu kalian dalam mengatur keuangan. Dan juga aku terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, Subscribe, dan komen. Bye-bye.